Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali dengan hari Jumat, hari yang paling baik di antara hari-hari dalam satu pekan. Tapi juga kita sudah berulang umur kita selama satu pekan, maka mudah-mudahan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar terpelihara, terjaga dari keburukan dunia, keburukan akhirat, dan juga kita terjaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan syafaat dan ditempatkan bersama dengan beliau di Jannatul Firdaus. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di ayat yang ke-24 surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yaumal qiyamati wa qila lidh-dhalimina zuqu ma kuntum taksibun. Yang artinya, afaman, maka apakah orang-orang yang yattaqi, itu namanya menghindari, biwajhihi dengan wajahnya, atau menghindarkan wajahnya dengan berpaling dari apa? Su'al azab, keburukan siksa, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, itu sama dengan orang-orang yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah orang-orang yang menolehkan wajahnya, menjauhkan mukanya untuk menghindarkan azab Allah SWT, itu sama dengan orang-orang yang besok ketimpa atau menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padahal wa qila lidh-dhalimina zuqu ma kuntum taksibun, dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah apa akibat daripada yang kalian usahakan. Ayat ini mengingatkan kita semuanya akan suatu perbandingan bahwa benar-benar akibat bertakwa itu dengan akibat orang-orang yang durhaka itu sangat jauh. Dan sekarang ini banyak kasus, banyak peristiwa yang menandakan ketidaktakwaan, yang akibat ketidaktakwaan itu menjadikan keburukan dunia, dan belum lagi besok keburukan di akhirat. Setiap keburukan itu efeknya dua, keburukan dunia dan keburukan akhirat. Tapi jika ada orang yang berbuat durhaka, kok neng dunia enjoy, itu bukan berarti nikmat. Jadi wong mendino maksiat, ya bari durhaka, tapi kok hidupnya enjoy, nikmat-nikmat wae. Ibaratnya kok wong sing maksiat kok ora mati-mati. Wong dolim kok ora ciloko-ciloko. Ingat, ketika orang-orang dolim menikmati daripada kesenangan dunia dan diulur-ulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti kenikmatan, tapi azab Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah yang mematikan hatinya sehingga ia menikmati kemaksiatannya. Dan ketika orang menikmati hasil keburukan dengan tenang dan bahagia, itu merupakan bagian daripada istidraj, yang mana besok akan Allah lipat gandakan siksanya berlipat-lipat. Karena itu monggo
Meskipun kita ini sekarang ditunjukkan dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian yang tidak akan, yang seakan-akan angel selesainya. Contoh kasus penembakan polisi, ternyata cukup memakan waktu. Jane kalau kata ahlinya, jane kriminal biasa. Cuman dibikin luar biasa. Nah, nangani kasus wong pinter wong bodoh itu gampang wong bodoh. Nah, seksanya Allah itu besok akan lebih berat bagi orang yang pinter tapi dia dolim. Jadi wong bodoh itu ya wis ndang ramung ki wis bar. Wong pinter itu dienggok-enggok. Nah, bahkan sengaja untuk memakan yang lainnya. Jadi ngelibat nikahi. Ada yang bermain dalam kasus itu untuk mencari keuntungan. Jadi ono sing bermain jenenge wong di kepentingan itu supaya dengan kepentingannya dia jadi contoh untuk pangkat, enggak pangkate. Maka kesempatan ngidak koncone untuk ngunggah awake dewi dan sebagainya. Ini jadi mati nih gajah itu dan oke kepentingannya sing pengen jukuk gading, anak sing pengen jukuk kulite, anak sing pengen nyimpen belalene, coba mati nih nyamuk. Apa sing dijukuk? Rawono. Tetapi ketika orang-orang itu mengerjakan hal itu bukan karena dia bertakwa kepada Allah, tapi justru menjadi jalan ia ke dalam nerakanya Allah. Ingat, apa mayat takibaji su'al azab yaumal qiyamah. Sapa wong sing selalu berhati-hati untuk mengerjakan perkara-perkara yang bisa menimbulkan adab Allah. Berarti dia ini benar-benar terpelihara, terjaga, ojo nganti tumindak dosa, meskipun godaan-godaan tumindak dosa itu begitu besar. Bahkan kenikmatan di balik dosa itu nyenengke. Nah, contoh, iki nang bisnis. Jelas secara fikih itu haram, tapi duitnya makai. Siji iso nyaur utang, loro iso ngetukane mobil, telu iso ngetuku omah, papat iso rabi meneh. Nah, ya, ini membuat orang jadi gelap mata. Enggak lagi mikir kalau akibat semua itu akan berat. Mungkin dunia wong selamat tidak konangan. Nek konangan ya menjatuhkan nama, reputasinya dan sebagainya. Dan itu belum apa-apa dibanding dengan siksa besok di akhirat. Kadang kenikmatan dunia yang melupakan kita sehingga kita lupakan adab akhirat. Ingat cerita kemarin. Orang yang dimasukkan neraka sedetik saja dicabut kemudian dikeluarkan dari neraka, itu sudah lupa bahwa ia pernah menikmati kesenangan dunia. Jebul siksa neraka niku ora neng bandingane. Nikmat dunia niku ora neng apa-apane dibanding dengan siksa akhirat yang pedih. Adene niku diperintah supados kita punika kon ngati-ngati ben boten dipun siksa wonten ing neraka. Ingat, hidup ini kenikmatan yang diberikan Allah, namun juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa? Hidup itu amanah Allah. Sing tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya berat. Dengan darah mbak niku tanggung jawabnya berat. Apa ya cek ngantuk wis dipangani rambah. Berat tanggung jawabnya. Makanya sapa pangan rambah ya sik ngantuk, berarti dia ini tanggung jawab besok di akhirat itu. Makanya tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh besok kalian pada hari itu, hari akhirat, akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidup ini.
Apa dalam hidup ini kita benar-benar menjaga kehidupan kita dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kita dalam api neraka? Atau justru kita malah menyembronokan diri? Atau justru kita malah menggunakan hidup ini untuk bersenang-senang, berpoya-poya untuk melanggar aturan Allah, berdurhaka, bermaksiat? Akibatnya akan berbeda. Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan dari permasalahan-permasalahan dunia yang menghancurkan reputasinya dan membuat dirinya ini celaka di mata manusia, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi besok di akhirat dia akan mendapatkan azab Allah yang pedih. Tapi ketika orang bertakwa insyaallah dia akan selamat. Wong takwa niku mbok ora ndek pangkat, mbok ora ndek bondo, mbok ora ndek jeneng niku jek terhormat. Di sapa sing balik ngene Gusti Allah dalam keadaan baik terhormat di mata Allah. Bahkan wong sing ora duwe pangkat jabatan ning donya niki wonge biasa-biasa. Jabatan ora duwe, RT ra pernah jabat, sekjen RT ra tau jabat, bendara ra tau jabat. Wis pokoke jan wong iku biasa, wis gak ana satupun yang menunjukkan dia menjadi punya pangkat atau kedudukan. Neng wong itu ngati-ngati menjaga sholatnya dengan baik, menjauhi maksiat, menjauhi melanggar hukum, mangan ya saonone, onone sego ya sego tok, tanah uyah ya sego uyah, ke ono uyah ya pokoknya rambanan. Suket kadang digodoki, krokot barang tuyan. Karena apa? Timbang mangan daging ning nyolong mending mangan krokot. Padane jangkrik ora masalah. Mangane long barang brambang asem. Ora tahu jenenge mangan sing enak-enak. Kenapa? Karena dia bertakwa menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menimbulkan bencana. Itu akan lebih mulia ketimbang kita memberikan kenikmatan-kenikmatan pada badan kita neng dari hasil yang menyebabkan kita akan masuk dalam nerakanya Allah. Enek senenge musik, musikan semalam suntuk ada live musik. Nanti Quran ora tahu di maca. Salat ora di gagas. Enek senenge dolen semubeng-mubeng. Seluruh dunia maunya dikelilingi semuanya. Thailand. Dedit alasannya. Duitnya mau ngutak nggih, seneng-seneng berarti. Nah, ketika orang-orang itu bersenang-senang dengan yang boleh, itu sih aman. Tapi ketika umurnya hanya untuk yang boleh itu kan enggak ana orang ganjaran nih. Sing ana ganjaran itu sing wajib jelas berpahala. Sunnah berpahala. Mubah itu enggak ada pahalanya. Kecuali kalau orang itu memakan makanan yang mubah, contoh makan rambak itu kan mubah. Bidniati ya Allah, semoga setiap cakotan rambak ini telah menghapuskan dosaku. Ini dapat pahala. Ya Allah, semoga setiap rambak yang masuk ke dalam itu menjadikan aku kuat seperti sapi yang aku makan. Oh jelas. Nah, ya cuma nih ngono. Artinya kita motivasinya apa? Baik. Tapi ketika orang terjun pada yang makruh, ini hati-hati karena makruh kita adalah jalan menuju kepada keharaman. Umpamanya cerdas sing makruh betul sing haram, wes. Sing haram jelas-jelas membahayakan. Dan ingat yang haram itu racun. Haram itu sithik sing rusak sing halal. Kita amalnya baik 100 tahun. Tolong umurmu sudah tahun berarti gitu. Sudah tahun kita ini beramal baik. Kok setahun kita berbuat dosa itu hapus semuanya. Yang kon hati-hati, nek wong urip niku kon hati-hati. Sehingga wong ku nek ngati-ngati salah ora terlibat marang perkara sing ora cetha. Apa Sule pegatan karo Natali. Ngopo si anu ngene-ngene. Ya kalau kita bisa melihat kan jelas saja.
Mau rumah tangga itu kan saling percaya, saling amanah. Nah, kan begitu. Kemudian opo-opo sing kira-kira ngerusak rumah tangga itu didoi. Orang malah melibatkan banyak yang bisa merusak rumah tangga. Akhirnya jadi masalah. Yang wong itu nek ngati-ngati sudah berusaha semaksimal mungkin, itu insyaallah akan ditolong oleh Allah. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong itu nek bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah, ngati-ngati orang neko-neko itu ya harap aman. Tapi senengannya itu very coloso bahasa Italia itu. Cerempet-cerempet bahaya. Cerempet bahaya. Maka ya ibaratnya orang itu mengembalakan sapi neng pinggir jurang. Nah, kira-kira oke selamat itu bakal pleset ya. Makanya kan hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa menimbulkan dosa. Subhat itu dihindarkan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar gitu kan, menjaga perkara subuhat, yang samar, ya kan, sing samar-samar. Maka suruh kita mencari yang jelas-jelas saja. Mangan sing jelas halal panganlah. Nek jelas kuwi halal silakan. Itu pun juga jangan berlebihan. Kalau haram hindari saja. Meskipun cuman sedikit. Ittaqi maharimallah takun abadan nas. Jauhilah olehmu perkara yang Allah haramkan, maka kamu jadi ahli ibadah yang paling baik. Ternyata ibadah paling baik ibadah ngedoi sing haram. Entah itu makan minum, entah itu kelakuan atau perbuatan apapun yang haram dijauhi. Dan ingat, ning dunia dicoba karo Gusti Allah, mana yang lebih baik amal-amalnya. Manungso kebanyakan itu uripe bebas opo ibarat di penjara. Bebas. Kalau kula jenengan melu sing bebas-bebas niku, wa entuti aksara fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau engkau ngetut wong umum, kau akan sesat jalan. Tapi nek ngati-ngati insyaallah, ya kan? Ini kita akan selamat. Makanya disebut opo wong sing ngati-ngati sehingga dia memalingkan wajah dari perkara-perkara yang menimbulkan dosa. Itu sama dengan sebaliknya wong sing uripe sak sire dhewe, sak karepe dhewe, semaunya sendiri. Pengen mendem, pengen zina, pengen nyolong, pengen apa jenenge joget. Wah. Dan sebagainya. Makanya kan seruling setan itu didoi. Awas setan itu. Bisian setan itu seruling setan namanya. Lagu-lagu, nyanyian sing ora pate guna itu dihindari. Wong kok terlalu terkekang di penjara. Malah bebas. Memang wong sing ngati-ngati itu ya mangkaya seperti itu. Orang melu wong itu bebas kaya singa metu kok penjara, kok kurungan, wis apa-apa di mangan dicaplok. Itu jelas akan berbeda nasibnya dengan orang-orang yang berhati-hati. Nah, kalau sampai orang ngati-ngati kita jadi orang-orang zalim, apa kita tidak takut? Zuqu ma kuntum taksibun kata Allah. Allah mengatakan itu kan. Wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Dikatakan pada orang-orang zalim sing nguripe sak karepe dhewe, mateni wong sak karepe dhewe, ngidyak wong sak karepe dhewe, ngapusi wong sak geleme dhewe, ngomong mencla-mencre, esuk iya sore ora, sesuk 50 sesuk mben swidak. Lambe sing mencla-mencre ngene iki. Wong zalim. Wong omong ora usah dipercaya. Wong dilambe mencla sok disuwek-suwek karo Gusti Allah. Zuqu ma kuntum taksibun. Rasakan akibat dari perbuatan kalian. Ada iki duwe mulut kon jaga. Ngomong ya aja sak karepe dhewe.
Jangan jadi orang-orang yang menyimpang, nek dikandani orang malah ngrungokke, malah ngece. Ana ngono kuwi. Wong ya ana. Wa iza qila lahu taqillah qatalu isatu bil ismi. Yang dikatakan takutlah kamu kepada Allah, justru malah sombong. Lah, Gusti Allah kan pengampun. Ngono kuwi. Allah tuh Maha Penyayang. Ora kaya kowe mung nesu tok wae. Ngono malah. Ini lagi jangan sampai kita dalam hidup ini sak karepe dhewe. Ngomong sak penere dhewe, sak udele dhewe. Karo kene ngomong ngene, karo kono ngomong ngono. Berarti jenenge munafik. Wis dipercaya diamanai ora tanggung jawab. Pas saya sapi 20 malah minggah. Wih, kaya sing korbane Rondo Ayu ini. Ya, ini satu contoh. Kalau sampai orang itu enggak jujur, berubah-ubah, karena enggak ada rasa takut kepada Allah, sehingga menimbulkan gelone wong pirang-pirang, nimbulke sedih wong pirang-pirang, nimbulke, nah namanya apa? Rasane wong pirang-pirang, gawe bapere wong akeh. Itu besok Allah akan katakan, "Gilo, akibat lambemu sing ora tau lurus menclang-menclang, suwek-suwek lambemu ning ngono." Ah, ngomong sama. Nah, nek dijahit ana karuan suwek-suwek. Lha disuwek apa dijahit? Hah? Oh, insyaallah gitu. Nek dadi wong wis ngati-ngati. Ora tuwa ora nom meneh saya tuwa wis ngati-ngati. Aja gaplek pringkilan. Tuwek ora tobat-tobat malah pecicilan. Nah, nauzubillah min. Canom yang ngono. Canom itu tanggal Gusti Allah tuh besok itu masa mudamu hancur untuk apa? Nek canom yang masjid diwangi kok nggih. Malah ping 50 buntet. Pengajian nggak salah Melayu. Pengajian, kowe nek mau ibadah tok itu ora pengajian ora mudeng ilmu. Asane rong butuh. Padahal khayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Uripe cah nom itu demi Allah nek pengen selamat. Itu kon banget ke nek nuntut ilmu karo kon ngati-ngati. Nah masa muda itu banyak hancur yang timbang masa apa bentuk baiknya. Oke wong nomi rusak apa dalan. Tonton wae nang masjid ki wong pira. Nang masjid sing 16 kok. Eta. Nah ki bayi. Eta. Bayi. Orang cah nom itu wis akil balik itu. Nah, itu loh. Nah, mbah nangki jelas muakilun baligun. Makanya yang berbahagia jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan maksiat, jangan meremehkan larangan Allah, jangan meremehkan perintahnya Allah, karena ketika kita meninggalkan perintah yang wajib dan mengerjakan yang diharamkan Allah, itu besok akibatnya sangat pedih. Nek ngantek wong itu nyilakane awake dhewe lan nyilake wong liya, esok perbuatan itu akan dituntut oleh Allah dengan tanggung jawab. Kalau tadi itu barate dhek itu berbuat maksiat dikandani ora gelem mandeg, maka akan diadabkan pada mereka azab yang pedih. Sebagai akibat perbuatan yang merugikan banyak orang itu dengan Allah katakan sekarang rasakno akibat perbuatanmu saiki pikulan tanggungan seksamu. Ini monggo urip niku selalu ada dalam kebenaran dan kebaikan. Jangan sampai kita kemudian menyimpang jalan, kita berbuat dosa dan maksiat dan kita merasa enjoy saja, merasa nikmat saja. Padahal azab Allah itu sangat pedih. Ingat, siksa neraka sing paling ringan niku napa? Berdiri di atas bara api yang akan mendidihkan otak kita. Padahal migrain di luar rasanya wis ora penak. Nah, darah tinggi sithik jare nyawang donya wis mubeng. Nah, awang bojo dadi ireng wis ora penak. Apa meneh sok nyawang siksa neraka. Nauzubillah min dzalik.
Belum lagi wong ning kubur itu ya akan nerima. Wong ning kubur itu distetokke nerakane. Wong itu didudoi, dikai pandangan sing elek tersiksa. Coba jenengan dikane jero kandang sapi, pitung dina pitung bengi, terus dikai sego ning kono. Terus mangan ning kono, turu ning kono, ngisi ning kono, sebarang ning kono. Piye kira-kira? Kalau boleh do urunge hahe-hahe. Nek tenanan terus piye? Itu belum siksa. Sik dingoni ya, urung neraka itu. Sik dike pangan nang neraka itu ngombene nanah wo. Ora nek rambak ning kono. Ngombene mana wo. Panas ora umum sekali ngombe langsung leder. Semua leder, lambene leder, ususnya terbure. Nauzubillah. Ning ngono ora do wedi. Iku mbyak ing donya wis ngono-ngono wae. Wong korupsi kok sak Jawa Timur bupati kok 19. Kan konangan itu. Wong ngono kuwi coba. Ngono ora remuk. Nah ini udah parah ini. Kenapa? Soalnya rahmati karo siksane Gusti Allah. Padahal nyun ngapunten nyun sewu sithik wae dosa niku wis nyebabake siksa sing pedih. Nauzubillah min. Semoga kita istiqomah, semoga kita selalu takut kepada Allah, sehingga hanya memilih yang hak dan meninggalkan yang batil, mengambil yang halal, membuang yang haram, dan mudah-mudahan kita ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.